Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah semata bahwasanya Dialah yang telah kembali memberikan kita nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali berkumpul dalam majelis-majelis ilmu agama. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya majelis ilmu agama itu tidak ada bandingnya dengan suatu apapun dilihat dari keutamaannya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan syarat niatnya ikhlas. Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizallahu ta'ala, dia telah mengumpulkan niat-niat yang harus dihadirkan oleh para penuntut ilmu di setiap dia pergi ke majelis-majelis ilmu agama. Maka kita akan mendapatkan pahala dari niat tersebut, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Bukan hanya satu niat, tapi binniyat, niat-niatnya. Maka hendaklah seorang talibul ilm, kita semua sebagai penuntut ilmu agama, menghadirkan niat-niat berikut di setiap kita pergi ke majelis, menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Yang pertama adalah tanwi an tata'allama al-ilma li ta'budallaha ala basiratin. Engkau meniatkan mempelajari ilmu agama agar engkau beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ini niat yang pertama. Saya datang ke majelis ilmu agama agar saya beribadah kepada Allah di atas ilmu agama. Karena seseorang yang dia melakukan suatu amalan terlebih dahulu baru dia ingin mengetahui hukumnya, maka itu termasuk orang-orang ad-dhalin, orang-orang yang tersesat.
yang beribadah tidak dilandaskan dengan ilmu. Sungguh jauh kenikmatannya jemaah seseorang yang telah mengetahui hukum dari suatu ibadah kemudian dia melakukannya, daripada dia melakukan ibadah atau suatu amalan yang belum dia ketahui hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada organisasi tertentu, bukan untuk memperbanyak pengikut organisasi tertentu atau pengikut dari yayasan tertentu atau pengikut dari majelis ta'lim tertentu, namun berdakwah untuk mendakwahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu agama. Di atas ilmu agama. Nah, ini juga dalil bahwasanya wajibnya seorang itu berdakwah di atas ilmu agama. Tidak boleh seorang kalau dia tidak memiliki ilmu agama kemudian dia mengisi kajian, kemudian dia menyampaikan di khalayak ramai padahal dia belum tahu ilmunya. Nah, yang kedua, tanwi an tata'allama al-ilma li'anna talab al-ilmi ibadatun. Niat yang kedua adalah bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena semua yang dicintai Allah, semua yang diridhai Allah itu adalah ibadah. Itulah definisi ibadah yang jami' mani, yang terkumpul semua, kemudian mani' yang memuaskan. Jadi definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah. Jadi semua nama yang mencakup yang dicintai Allah dan diridhai Allah dari perbuatan dan perkataan, itulah ibadah. 6. Dan termasuk apa yang kita lakukan di hari ini, di malam hari ini adalah termasuk ibadah. Maka niatkan bahwa kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ketiga, kita menghadiri majelis ilmu agar kita mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendengarkan ilmu, kemudian yang membawanya, kemudian menyampaikannya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a." Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah-wajah orang-orang yang mendengar hadis, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dia sampaikan apa yang telah ia dengar, agar dia wajahnya berseri-seri pada hari kiamat kelak. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang keempat, kita menghadiri majelis ilmu agama agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita. Mengangkat derajat kita dalam surga. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang-orang beriman di antara kalian, di sini disebutkan di antara. Jadi tidak semua itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dia Islam, namun belum tentu dia beriman kepada Allah taala.
Makanya disebutkan minkum, sebagian dari kalian yang bertauhid. Walladzina utul ilma darajat, dan yang telah diberikan ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, kita meniatkan agar kita sampai ke sebuah kedudukan khasyah, kedudukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan cukuplah ilmu itu adalah yang membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu agama. Allah taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang punya ilmu agama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya, nah di sini pembatasan, hanya orang-orang yang berilmu agama saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang-orang yang enggan duduk di majelis-majelis ilmu agama. Dan alhamdulillah di Samarinda ini hampir setiap malam ada majelis-majelis ilmu agama. Maka sempatkanlah dan luangkanlah, dan pasti kita punya waktu luang. Nah, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari bermajelis ilmu. Pahala dari bermajelis ilmu. Di antara pahalanya adalah kita akan diberikan rasa tenang. Kemudian kita akan diliputi dengan kasih sayang Allah. Kemudian malaikat-malaikat akan mengelilingi kita semua di majelis ilmu agama ini. Dan mereka juga akan menyebut-nyebut, atau Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji kita semua di hadapan para malaikat di langit sana. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi setiap ada majelis ilmu agama, maka malaikat-malaikat hadir di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi sayyaratan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat-malaikat yang berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu agama. Kemudian ketika ada sekelompok malaikat menemukan majelis-majelis ilmu agama, halumma, mereka mengatakan, mari ke sini. Di sini ada majelis ilmu agama. Itulah yang membuat kita tenang, merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di malam Lailatul Qadar. Kenapa seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu merasa tenang? Merasa tenang karena turunnya malaikat, bahkan malaikat yang turun pada saat itu, pada malam tersebut lebih banyak daripada batu yang ada di muka bumi ini. Batu kerikil yang ada di muka bumi ini. Yang ketujuh, yang kita niatkan ketika bermajelis ilmu agama adalah agar kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat akan menaruh sayap-sayap mereka untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama, karena mereka ridha, menyukai apa yang mereka tuntut, apa yang mereka cari. Tentu jemaah, yang mendapatkan semua ini adalah mereka yang mempelajari ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat.
Adapun majelis-majelis ilmu yang di dalamnya bid'ah, yang di dalamnya disebarkan kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, cerita-cerita yang enggak-enggak, maka itu jauh dari sakinah, jauh dari rahmat, jauh dari malaikat. Bagaimana tidak mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melakukan bid'ah. Nah, yang kedelapan, likai takuna min khiyarin nas wa akramahum indallah. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi sebaik-baik manusia dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Yang paling terbaik di dalam Islam itu adalah mereka yang faquhu, mereka yang menuntut ilmu agama. Nah, kemudian yang kesembilan, niatkan ketika menuntut ilmu agama bahwasanya ilmu agama itu lebih utama daripada solat-solat sunnah atau perbuatan-perbuatan sunnah. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada salat sunnah. Bahkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, tadzakurul ilm ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Menuntut ilmu agama di sebagian malam 1 jam, 2 jam, sebagiannya saja di malam itu lebih aku sukai daripada menghidupkan malam tersebut dengan salat. Nah, yang ke-10, kita menuntut ilmu agama agar kita bisa menunjuki manusia kepada kebaikan sehingga kita mendapatkan pahala-pahala mereka. Di antaranya yang harus kita tunjuki kebaikan adalah istri kita. Pulangnya kita dari kajian, kemudian kita sampaikan kepada istri kita kalau tidak ikut kajian. Kemudian juga adalah orang tua kita, jemaah. Maka perbuatan yang diamalkan, kalau istri kita mengamalkan amalan yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala amalan istri kita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, niatkan ketika bermajelis ilmu agama agar kita dimintakan ampun oleh semua makhluk di muka bumi ini, bahkan semua makhluk di langit sana. Ya, sampai-sampai ikan di lautan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu agama. Kemudian sampai-sampai semut di dalam lubangnya pun memintakan ampun kepada para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ketika seorang penuntut ilmu agama mengamalkan ilmunya, maka merekalah yang memakmurkan muka bumi ini, jemaah. Ya, daratan akan makmur, lautan pun akan makmur kalau kita mengamalkan ilmu agama. Nah, ini saja ya, di antara yang kita hadirkan niat yang kita bacakan di atas ya. Jadi setiap kita pergi maka hadirkan niat tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita, masih melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Sebab sujud sahwi yang ketiga ya,
Jadi yang pertama adalah pengurangan, itu sujud sahwinya sebelum salam. Kalau penambahan, itu sujud sahwinya setelah salam, itu lebih utama. Kalau dia mau sebelum salam tidak mengapa. Kalau penambahan, ya. Nah, yang ketiga adalah asyak, keraguan. Ada dua perincian masalah sujud sahwi karena keraguan. Yang pertama adalah ayumkinahu at-taharri wat-tarjihu bi ghalabati adh-dhanni fayamalu bima ghalaba ala dhannihi wa yasjudu lis-sahwi ba'da salam. Ketika seorang itu lupa, kemudian dia bisa memilih dengan yakin, ya, dia bisa milih dengan yakin, inilah yang benar, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Contohnya, ketika dia di rakaat yang kedua, dia mengatakan atau dia ragu dalam hatinya, ini rakaat yang pertama atau yang kedua? Ini rakaat yang pertama atau yang kedua? Ragu. Kemudian dia bisa meyakinkan dirinya ini rakaat kedua. Maka lanjutkan sholatnya ke rakaat yang ketiga dan keempat, misalnya keempat. Nah, keraguan yang seperti ini maka dia sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam, ya. Yang kedua, alla yaghliba ala dhannihi ahadul amrayni fayubna ala al-aqal. Dia tidak bisa meyakinkan salah satu dari keduanya. Ya. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya mana yang betul dari keduanya. Maka ambillah yang lebih sedikit. Ambillah yang lebih sedikit. Wa yasjudu qabla salam. Sujudnya sebelum salam. Ya. Contohnya tadi, ini satu atau dua. Dia nggak bisa meyakinkan dirinya ini satu atau dua. Ya. Maka ambillah yang lebih sedikit, yaitu satu. Ya. Maka lanjutkan rakaat yang kedua, selanjutnya tiga atau yang keempat. Contoh dalilnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, salasan aw am arba'an, falyatrah asy-syakka wal yabni ala ma istayqana, thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim." Ketika seseorang itu lupa dalam sholatnya, dia nggak tahu apakah ini 3 atau 4 rakaat, maka buang keraguan tersebut. Ya, buanglah keraguan tersebut, ambillah yang lebih sedikit, yaitu 3. Ya, maka setelah itu sujudlah sebelum salam. Nah, ini dua perincian untuk sujud sahwi karena ragu. Selanjutnya yang terakhir dalam masalah sujud sahwi ini, sujud sahwinya makmum, ya, makmum yang masbuk atau tidak masbuk. Di sini ada beberapa perinciannya. Yang pertama, idza adraka al-ma'mumu jami'a as-salati ma'a imamihi.
Kalau si makmum itu mendapatkan semua rakaat salat bersama imamnya, ya, dia mulai bersama imam, ya, dia mulai. Fasahal imamu, kemudian imam itu lupa, wasajada lis-sahwi, kemudian si imam sujud sahwi, fa innahu yalzamuhu mutaba'atu, maka si makmum wajib untuk mengikuti si imam tadi. Sawa'un kana sujudu qabla salami aw ba'dahu, meskipun sujud tersebut sebelum atau sesudahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kana al-ma'mum masbuqan, kalau si makmum itu masbuk, ya, masbuk itu maksudnya tertinggal rakaat, tertinggal rakaat, ya. Kapankah seorang itu tertinggal rakaat? Ketika dia tidak mendapati imam dan mengikuti imam ruku, ya, baru dia dikatakan masbuk. Kalau dia masuk, kemudian dia bisa mendapati imam ruku, mendapati di sini bukan menemukan nunggu aja, enggak, ya, mendapati di sini maksudnya ikut ruku juga, ya, bersama imam, bisa ikut ruku bersama imam. Kalau bisa, maka dia dapat 1 rakaat. Kalau nggak bisa, maka dia masbuk namanya. Nah, wasahal imamu fil juz'il ladzi adrakahu al-ma'mumu. Kemudian imam lupa di rakaat yang si masbuk ini mendapatinya, ya. Misalnya si masbuk ini, si makmum masuk bersama imam di rakaat kedua, dan imam itu lupa di rakaat keduanya, dan mendapatinya si makmum itu mendapati lupanya imam, ya. Maka di sini ada tafsil perinciannya. Fa in sajada al-imamu qabla salam, kalau si imam ini sujudnya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam, maka sajada ma'ahul ma'mumu, maka si makmum ikut sujud sahwi. Kalau si imam ini ya, sujud sahwinya sebelum salam. Tapi niat syaratnya tadi jemaah, syaratnya si makmum mendapati lupanya imam, ya. Wa in sajada al-imam ba'da salam, kalau imam sujud sahwinya setelah salam, maka si makmum nggak boleh ikut sujud sahwi. Masa dia salam duluan, kan belum waktunya, masih masbuk. Ya. Akan tapi si makmum ini yang masbuk tadi berdiri melanjutkan sholatnya, ya, berdiri melanjutkan sholatnya, kemudian salam, sujud sahwi dan salam. Nah itu, ya. Yang ketiga, idza kana al-ma'mumu masbuqan, si makmum masbuk, akan tetapi si makmum tidak mendapati lupanya imam. Misalnya ya, misalnya si makmum ini datangnya di rakaat kedua, si imam tadi lupanya di rakaat pertama, ya, atau si makmum datangnya di rakaat ketiga, si imam tadi lupanya di rakaat kedua. Berarti dia si makmum tidak mendapati lupanya imam, ya. Kalau imam sujud sahwinya sebelum salam, maka makmum ikut, ya, maka makmum ikut. Kalau si imam sujudnya setelah salam, maka si makmum tidak ikut, ya, yang masbuk tadi tidak ikut sujud.
Dan nanti si makmum setelah melanjutkan rakaat selanjutnya dan salam tidak wajib untuk sujud sahwi. Ya. Beda tadi dengan yang pertama tadi. Kalau dia mendapati lupanya imam dan sujudnya imam setelah salam, si makmum enggak ikut, yang masbuk. Kemudian nanti setelah salam dia sujud sahwi. Kemudian salam lagi. Si masbuk. Ya. Kalau dia tidak mendapati lupanya imam, maka tidak ada kewajiban si makmum sujud sahwi kalau sujud sahwinya itu setelah salam. Ya, karena tidak mendapati lupanya imam. Yang keempat, idza sahal ma'mumu fi salatihi, ketika si makmum ini lupa dalam salatnya, walam yakun masbuqa, dan dia bukan masbuk, ya. Dia bertakbiratul ihram bersama imam, tapi si makmum lupa. Misalnya si makmum lupa baca di rukunya dia baca subhana rabbil a'la, sujud baca subhana rabbil azim, lupa dia. Mikir apalah si makmum ini, ya. Nah, maka di sini la budda an yaquma idza sallama al-imam wa ya'ti bi rak'ati allati batalat min ajli as-sahw. Nah, di sini si makmum tidak wajib, ya, tidak wajib dan tidak sunnah dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu sudah menjadi tanggungan si imam, ya. Jadi lupanya si makmum itu tanggungan si imam. Imam yang menanggung. Kecuali kalau makmum ini lupa rukun, ya. Tadi kan wajib-wajib. Kalau lupa rukun, nah di sini dicontohkan lupa baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu rukun, ya. Atau seperti misalnya ketika di sholat sir, ya, sholat zuhur, sholat asar, ya, makmum lupa baca Al-Fatihah. Makmum lupa baca Al-Fatihah, maka si makmum nanti dia ganti rakaat yang dia lupa tadi, ya, ganti. Misalnya si makmum itu lupa di rakaat pertama Al-Fatihah, maka rakaat kedua itu si makmum ini, rakaat kedua si imam ini menjadi rakaat pertama si makmum, ya. Kemudian nanti setelah salam wajib si makmum itu ganti tadi, nambah lagi satu rakaat si makmum, ya. Walaupun dia tidak masbuk, namun yang dia lupa tadi adalah rukun, ya, rukun. Misalnya nih kalau sir, ya, kalau sholat sir, kan kalau sholat sir itu wajib, ya, termasuk rukun baca Al-Fatihah. Kecuali kalau sholat jahriyah, ya, si makmum itu para ulama mengatakan boleh dia tidak baca Al-Fatihah ketika mendengarkan bacaan imam, ya. Sudah kita bahas, ya, khilaf atau perselisihan para ulama pada di pertemuan yang telah jauh, ya. Nah, kemudian yang kelima, idza sahal ma'mumu fi salatihi, kalau si makmum ini lupa dalam salat, ya, lupa dia, wa kana masbuqan, dan dia juga masbuk, fa innahu yasjudu lis-sahwi. Kayak tadi itu, si makmum lupa baca subhana rabbil azim misalnya, atau subhana rabbil a'la, salah tempat, ya, maka nanti si makmum sujud sahwi, ya, sebelum salam, karena dia masbuk, ya, dia masbuk. Nah, inilah perincian tentang sujud sahwi, ya. Dan sudah kita bahas, ya, kalau karena di masyarakat
di masjid-masjid umum misalnya ya, karena nggak tahu fikih sholat misalnya, lah dia lupa tapi nggak sujud sahwi dia. Kalau itu pengurangan seperti dia lupa tasyahud awal, ya, dia lupa tasyahud awal berarti itu pengurangan, ya. Namun si imam nggak sujud sahwi, maka si makmum sujud sahwi, ya, walaupun si imam nggak sujud sahwi, ya. Kalau imam nggak sujud sahwi berarti imam itu nggak sah sholatnya, ya, karena pengurangan tadi yang sujudnya sebelum salam. Kalau sujudnya setelah salam karena penambahan, ya, kalau si imam tidak sujud sahwi, maka makmum nggak perlu sujud sahwi, ya, kan setelah salam. Nah, ini perlu diingat ini kalau kita sholat di luar. Kemudian kita lanjutkan sedikit dengan faedah bulan Muharram ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram, awal bulan Hijriah, ya. Bulan Muharram itu awal bulan Hijriah. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala ya, memulai bulan Hijriah itu dengan bulan haram, ya, dengan bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram. Diakhiri dengan bulan haram juga, yaitu bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Nah, di antara keistimewaan bulan Muharram ini jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW menamakan bulan ini Syahrullah, bulannya Allah. Ya. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada Allah berarti yang disandarkan ini mulia. Seperti naqatullah, unta Allah, yaitu untanya Nabi Saleh itu. Naqatullah, unta Allah, berarti unta itu mulia. Ya. Baitullah, rumah Allah, berarti masjid Ka'bah itu mulia, karena disandarkan kepada Allah. Ya. Kemudian bulan Muharram ini adalah bulan yang paling mulia. Ya. Afdalul ashhuril hurum syahrullahil muharram. Bulan haram yang paling utama adalah bulan Muharram. Ya, dari 4 bulan haram. 4 bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, ada 3 yang disebut berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya disebut jauh, yaitu Rajab. Ya. Nah, yang paling mulia dari 4 bulan ini adalah Muharram, bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram ini jemaah, sebagaimana bulan yang lainnya juga yang 4 itu, kita dilarang sekali untuk menzolimi diri kita dengan kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan. Itu dosanya lebih berat daripada di bulan yang lain. Ya, daripada di bulan yang lain. Kemudian dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura. Ya, 10 Muharram. Itu keutamaannya adalah menghapus dosa kecil 1 tahun yang lalu. Ya, beda kalau puasa 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. 9. Ya, puasa Arafah. Itu 2 tahun. Ya, sebelum dan sudah. Kalau Muharram itu yang sebelum. Tapi ingat, yang dihapus hanya dosa kecil. Dan dosa kecil kita banyak, jemaah. Setiap pagi, setiap hari, pagi, siang, malam, kita berdosa kecil, jemaah.
Ya, apalagi kita jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini, ya, hadis kudusi ini disampaikan kepada para sahabat. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai para sahabat, engkau berdosa kecil di siang hari dan malam hari. Apalagi kita. Ya. Nah, maka sangat perlu bagi kita untuk berpuasa ini, untuk menghapus dosa-dosa kecil yang telah lalu. Ya, setahun yang telah lalu. Dan syaratnya kita tidak boleh melakukan dosa besar. Itu syaratnya. Kalau kita melakukan dosa besar, berarti tidak jadi terhapus. Ya, sama juga sholat maghrib kita tadi. Ya, di antara maghrib dan isya kita melakukan dosa kecil, itu terhapus dengan sholat maghrib tadi. Ya, terhapus. Dengan syarat kita tidak melakukan dosa besar. Ya. Kemudian termasuk bid'ah, ya, termasuk bid'ah doa awal atau menyambut bulan Muharram, ya, awal tahun, ya, termasuk bid'ah. Bulan Hijriah, ya, terlebih lagi bulan Masehi, nah, haram. Dan tidak ada doa khusus. Ya, tidak ada berkumpul-kumpul di masjid atau di rumah baca ini baca itu, ya, nggak ada. Kemudian dianjurkan ketika puasa tanggal 10 itu dianjurkan juga puasa tanggal 9. Ya, kalau nggak bisa tanggal 9, tanggal 11. Ya, jadi 2 hari puasanya dianjurkan itu. Puasanya 2 hari. Kenapa? Untuk menyelisihi Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Yahudi juga berpuasa 10 Muharram. Orang-orang Yahudi, ya, puasa tanggal 10 Muharram. Agar kita menyelisihi mereka, maka kita puasa juga tanggal 11 atau tanggal 9-nya. Ya. Kenapa orang Yahudi berpuasa? Karena dia bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ya, dan itu di tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pembahasan selanjutnya masih tentang sholat, ya. Jadi tentang sholat ini pembahasannya banyak aja, ya. Mungkin nanti kita akan bahas bid'ah-bid'ah dalam sholat, ya, banyak sekali bid'ah-bid'ah dalam sholat itu, ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.